Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Raffi dengan NIM 2108938. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait jurnal yang saya cari, yaitu untuk jurnal yang membahas perkembangan wirausaha di kancah internasional. Di sini jurnal yang saya coba bahas itu memiliki judul The Interaction of Actor Independent and Actor Dependent Factors in New Venture Information, The Case of Blockchain Enable Entrepreneur Firms. Jadi jurnal ini ditulis oleh Victoria Semenova et al. Dengan rekan-rekan yang lainnya. Oke, langsung saja. Ada 5 pokok bahasan pada kesempatan kali ini, yaitu ada latar belakang, tujuan dan teori, metode penelitian, hasil temuan, serta kesimpulan dari jurnal yang saya temukan. Oke, latar belakang dari jurnal ini itu ditulis karena dalam beberapa tahun terakhir teknologi digital telah menjadi pendorong utama dalam proses kewirausahaan, dan blockchain adalah salah satu teknologi yang paling menonjol, menawarkan potensi yang sangat besar untuk menciptakan nilai baru melalui desentralisasi, transparansi, serta efisiensi yang dilakukan pada transaksi di perusahaan. Dan penelitian ini juga memberikan faktor actor independen seperti sifat teknologi blockchain itu sendiri, ataupun faktor actor dependent, yaitu peran aktif perusahaan dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Oke, tujuan dari jurnal ini ditulis yaitu ada dua secara tidak langsung, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pembentukan usaha baru berbasis blockchain, serta yang kedua yaitu menganalisis peran wirausahawan dan tim manajemen dalam mengenali dan memanfaatkan peluang dari teknologi blockchain untuk menciptakan ide bisnis baru. Dan ini adalah kerangka teori yang digunakan dalam jurnal ini. Setidaknya ada 3 teori. Yang pertama itu ada External Enablers Theory yang ditulis oleh Davidson pada 2015, yaitu mengkaji faktor eksternal yang memungkinkan lahirnya peluang bisnis baru. Yang kedua ada Dynamic Capabilities, yaitu kemampuan organisasi untuk mendeteksi dan menangkap peluang serta mengkonfigurasi ulang sumber daya mereka. Dan yang ketiga adalah Dynamic Managerial Capabilities atau DMCS, yaitu kemampuan manajerial untuk melibatkan interaksi antara modal manusia, modal sosial, serta kognisi manajerial untuk menciptakan inovasi bisnis. Selanjutnya, di sini ada metodologi penelitian atau metode yang digunakan dalam jurnal ini untuk melakukan penelitiannya. Yang pertama, pada tahap pengumpulan data akan dilakukan dua jenis usaha yang dilakukan. Yang pertama yaitu adalah wawancara semi struktural, di mana wawancara semi struktural ini nantinya akan dilakukan untuk kepada para pendiri dan juga manajemen perusahaan. Dan yang kedua di sini yaitu adanya analisis data sekunder, di mana data sekunder yang diamati yaitu berasal dari perusahaan, artikel media maupun laporan resmi. Yang kedua adalah pemilihan sampel, yaitu sampel dari subjek penelitian pada jurnal ini. Yang pertama adalah 4 perusahaan akan dipilih dari industri yang bervariasi untuk memberikan sudut pandang yang lebih beragam. Dan kedua, data dikelompokkan sesuai kuala. Maksudnya wawancara yang dilakukan tadi itu dilakukan secara 75 menit sampai 100 menit, dan datanya akan dikelompokkan untuk menemukan pola-pola pada data tersebut. Yang ketiga akan dilakukan analisis data, yaitu dengan 2 metode, di mana analisis kasus individual yaitu menyusun cerita berdasarkan masing-masing perusahaan dari bidangnya, dan kedua yaitu adalah analisis lintas kasus, di mana membandingkan pola dari setiap kasus untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam penggunaan teknologi blockchain. Oke, dalam hasil temuannya di sini kurang lebih ada 3 poin utama hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama yaitu volatilitas pasar, di mana pasar cryptocurrency ini sangat fluktuatif dan menciptakan peluang besar bagi para wirausahawan untuk masuk ke industri ini. Contoh kasusnya adalah CoinCash, di mana CoinCash yang diamati itu didirikan untuk mengatasi tantangan dalam membeli Bitcoin dengan mata uang lokal di Hungaria. Hasil temuan yang kedua yaitu karakteristik dari blockchain ini sendiri, di mana teknologi atau blockchain ini itu menawarkan fitur yang desentralisasi, transparansi, dan kecepatan transaksi yang sangat tinggi. Contoh kasus yang diamati dalam jurnal ini yaitu adalah bcube.ai, yaitu
perusahaan blockchain ini menggunakan smart contract untuk memastikan transparansi dalam distribusi keuntungan antara perusahaan dan klien, yang nantinya ini sangatlah berdampak sangat besar karena meningkatkan kepercayaan antara klien serta perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, hasil temuan terakhir dalam jurnal ini menyebutkan bahwa salah satu aspek terpenting dalam pendukung blockchain untuk dijadikan suatu wirausaha yaitu adalah ideologi dan sosial itu sendiri, di mana sosial kini menganggap blockchain tidak hanya dipandang sebagai teknologi, tetapi juga harus dipandang sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial. Baik, di sini ada kesimpulan dari poin-poin tadi, hasil temuan yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi kesimpulannya, penelitian ini sangatlah memberikan wawasan tentang bagaimana kombinasi external enablers dan juga kemampuan manajerial yang dinamis dapat menciptakan peluang besar bagi wirausahawan di sektor blockchain. Dan sini ada dua kesimpulan secara garis besar. Yang pertama yaitu teknologi atau blockchain ini sendiri diamati bahwa blockchain ini bukan hanya sebagai teknologi tapi juga suatu pendorong untuk lahirnya inovasi yang baru dalam dunia wirausaha. Dan pada yang kedua yaitu kebutuhan akan dukungan eksternal, karena dalam penelitian di jurnal ini menyebutkan bahwa sangat penting bagi perusahaan dan juga pembuat kebijakan untuk mendukung inovasi dengan menggunakan atau membangun ekosistem yang lebih kolaboratif dan regulasi yang adaptif, sehingga penerapan blockchain dalam dunia wirausaha atau entrepreneur itu akan semakin berkembang. Dan di sini sebagai kesimpulan akhir, teknologi blockchain memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan yang baru. Namun, keberhasilan usaha baru sangat bergantung pada bagaimana pendiri atau founder dari perusahaan tersebut dan tim yang dapat memanfaatkan external enablers dengan baik. Dan sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini membahas terkait jurnal internasional terkait perkembangan blockchain dalam dunia wirausaha. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.